kalau kita terima orang-orang begini karena kita mengasihi manusianya dan kita membenci dosanya, memang gereja harus melakukan itu. Makanya gereja itu bengkel orang berdosa. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Silakan, Kak. Ini mengenai LGBT. Ada oknum pendeta atau hamba Tuhan, bahkan gereja dan lembaga gereja itu mendukung adanya LGBT. Hal ini bagaimana Bapak Pendeta? Mohon pencerahan. Pendeta dan lembaga gereja mendukung LGBT. Lalu bagaimana pendapat saya? Ya karena kita hamba Tuhan, kita orang Kristen yang pedoman kita salah satu, ya ini berkaitan mau reformasi ini, salah satu sola yang sangat penting yang menentukan sola-sola yang lain adalah sola scriptura. Hanya Alkitab. Dari Alkitab lah kita belajar tentang sola gratia atau hanya iman, hanya kasih karunia, atau sola fide hanya iman, atau solus Christus hanya Yesus Kristus, atau soli Deo Gloria itu hanya kita dapat dari sola scriptura itu, atau hanya Alkitab. Nah, menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan penerimaan LGBT di gereja. Nah, saya tidak tahu penerimaannya seperti apa. Kalau penerimaannya kepada mereka yang memang ada dalam kelompok LGBT dan mereka mengaku mereka itu punya orientasi seksual yang menyimpang, ya. Lalu kalau gereja terima mereka untuk mereka berobat secara rohani, kalau gereja terima mereka untuk mereka disentuh oleh kebenaran yang akan memerdekakan atau membaharui mereka dari hari ke hari, saya pikir memang semua gereja harus menerimanya. Karena prinsipnya apa? Kita itu mengasihi orangnya tapi membenci dosanya. Ya. Makanya saya di gereja Amazing Grace Kupang itu tetap. Saya punya saudara-saudara dari Kampung Sabu. Saya punya saudara Yusuf dan adik saya pendeta muda Yero Orapau dan kawan-kawan. Mereka saya sedang minta tolong buatkan nama gereja. Itu jemaat gereja Betel Indonesia tuh. Tapi kami Kupang nih tidak ada istilah mau GBI kah, mau GPDI kah, mau GSJA kah, mau GMIT kah. Yang penting kau berdiri atas firman-Nya, kaulah saudaraku, kaulah saudariku. Nah, mereka sedang buat tulisan tuh yang memang menjadi ciri khas dari gereja Amazing Grace, yaitu bengkel orang-orang berdosa. Jadi bagi saya gereja adalah bengkel orang berdosa karena kita memang benci dosa, tapi orangnya yang sudah terkontaminasi dosa ini kita sayang. Mau dosa apa? Dia mau mantan pelacur, mau mantan dukun santet, mau mantan penyihir, mau mantan pelakor, pebingkor, tekokor, atau apapun dia, entah apalah namanya, yang kor-kor itu, ya. Saya punya prinsip bahwa gereja Tuhan yang Tuhan izinkan saya melayani. Makanya kenapa namanya Amazing Grace. Dulu gereja itu saya pegang namanya Kolose. Saya pergi ke sinode minta ganti nama. Amazing Grace. Karena saya yakin Tuhan taruh itu di hati saya. Amazing Grace, tapi di sisi lain saya tekankan kasih karunia Allah. Di sisi lain saya tekankan tentang manusia berdosa. Supaya itu membuat semua orang yang bergereja di situ, melayani di situ, tahu diri. Kita nih orang-orang kotor yang hanya karena anugerahnya, kasih karunia yang mengherankan itu, kita ada sebagaimana kita ada. Dan itu kalau tiap kali baca itu bengkel orang berdosa, lihat itu Amazing Grace, segala sombong dikikis, dipapas habis. Kami tidak mau sombong. Toh gereja berdiri karena anugerah.
Dan kami juga tidak mau sombong rohani seperti Farisi yang begitu sombong. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14 ada seorang Farisi dan pemungut cukai masuk ke bait Allah. Dan Yesus memberi perumpamaan itu dengan tujuan apa? Menyindir orang-orang yang selalu menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang lain semua tuh rendah, kotor, najis. Maka dalam doanya dia berkata apa? Ya Tuhan, dia naikkan doanya, dia bilang, tunggu saya lihatkan dulu ayatnya supaya lebih pas ya. Lukas 18 mulai ayat 9. Saya baca buat saudara nih. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini memang sindiran Yesus kepada mereka yang sombong rohani. Ya, dia bilang apa? Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kalau ada LGBT mungkin dia ngomong, saya juga tidak homo seperti yang satu ini. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara lihat ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Alhasil Anda lihat apa penilaian dari sang penebus, yaitu Yesus Kristus. 14 Tuhan Yesus bilang begini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, bagaimana dengan kaitan dengan LGBT? Kalau gereja terima LGBT dengan tujuan mengobati mereka loh ya. Mengobati, karena itu tuh penyakit rohani. Dan itu najis di hadapan Allah. Jangan lupa sejarah suci yang tercatat di kitab suci. Sodom dan Gomora itu ditunggang balikan oleh Allah. Salah satunya karena mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Kepuasan yang tak wajar di situ adalah yang bertentangan dengan apa yang Tuhan tetapkan. Yang Tuhan tetapkan itu heteroseks. Yang Tuhan larang itu homoseks. Lalu transgender. Saudara lihat. Tuhan saja bilang, laki-laki yang pakai pakaian perempuan saja tidak boleh di dalam Alkitab. Itu maksudnya kenapa? Pesannya apa? Tuhan tidak mau hanya gara-gara pakaian kamu mengaburkan identitasmu. Kamu itu apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah, kalau kita terima orang-orang begini karena kita mengasihi manusianya dan kita membenci dosanya, memang gereja harus melakukan itu. Makanya gereja itu bengkel orang berdosa. Kau mau gay kah? Kau mau apa lagi? Lesbian kah? Kau mau transgender? Silakan. Gereja adalah tempat kita diubahkan Allah. Ya. Tapi yang menjadi masalah kalau gereja tidak mengobati orang, hanya terima, lalu apalagi gereja membuka ruang. Ya, membuka ruang untuk apa? Pemberkatan sejenis misalnya. Saya ke luar negeri dan saya lihat sudah beberapa gereja akhirnya ikut. Kalau tidak melakukan pemberkatan sejenis, itu melanggar HAM di negara itu. Nah, ini bahaya. Sedangkan Alkitab jelas-jelas melarang itu semua. Jelas orang yang suka melakukan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki atau manusia dengan binatang, itu jelas dosa di dalam Alkitab, dosa. Mari saya tunjukkan dulu. Sebab banyak orang nih sambarang-sambarang mengatasnamakan kasih Tuhan, tapi kemudian tidak melihat keadilan Tuhan. Tidak melihat yang namanya apa?
prinsip-prinsip kekudusan Allah, ini bahaya ini, ya. Saya akan tunjukkan ayatnya di dalam Imamat, ya. Imamat 18 ayat, pokoknya sepanjang Imamat 18 ini ada area-area seks yang dilarang, ya. Yaitu melakukan hubungan seks dengan pasangan orang lain, itu tidak boleh. Melakukan hubungan seks dengan kerabat, itu tidak boleh. Melakukan hubungan seks dengan binatang, itu tidak boleh. Atau melakukan hubungan seks dengan sejenis, itu tidak boleh, ya. Itu namanya marungga makan kelor, ya. Ini saya perlu kasih ingat karena banyak marungga yang lihat kelor jatuh cinta. Marungga itu dia pun kawan dengan labu kuning, kalau bukan dan jagong ketemak. Jangan marungga hantam marungga. Aduh, kacau nih. Nah, ini khusus yang ayat 22 dari Imamat 18. Dikatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ya, kalau ayat 23 yang dengan binatang dan lain sebagainya. Tapi ayat 22 bilang, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi kalau gereja terima, tapi kasih tahu mereka, jangan, ini kamu di sini nih untuk diperbaiki. Kamu masalahnya ini, ada lagi yang suka selingkuh dengan pasangan orang, itu juga dosa. Ada yang tukang korupsi, ada yang nakal, tukang tikam orang, potong orang, penjahat lagi masuk gereja. Semua kita dengan dosa kita masing-masing. Tapi datang kepada Tuhan, berlakulah seperti pemungut cukai tadi. Ya, bukan seperti Farisi. Gereja tidak akan berlaku seperti Farisi, tapi orang yang berdosa pun jangan lupa seperti pemungut cukai, mengaku dosa dan tidak berbuat lagi. Jangan tetap homo tapi mau naik mimbar, itu kan kacau. Tidak bisa lah pendeta homo atau paduan suara homo semua, itu mesti bertobat. Berapa banyak yang LGBT atau gay masih sehat, bikin dosa, terus melakukan perzinahan laki-laki dengan laki-laki. Lalu kalau orang bilang, ayo kita ke Amazing Grace. Mereka bilang, ayo kami tidak akan pergi ke sana. Khotbahnya selalu menyindir. Bukan menyindir, itu cara Tuhan mengobati kau. Tapi tolak, nanti bagian sudah kena AIDS. Ini kisah nyata loh. Sudah kena AIDS, hampir mati, baru kasih tahu itu orang yang ajak, bisa bawa saya ke Pak Melato kah? Lalu ada yang sudah mau mati bilang, Pak Melato khotbah betul. Iya, saya omong dengan kebenar. Tuhan sudah larang, saya baca kasih. Saya itu benci dosamu, bukan kamu. Ya. Tambah lagi, ini lihat. Tapi kalau Anda tidak mau bertobat ya, terserah. Nanti kau lihat, nanti sudah kena AIDS lagi, neraka lagi. Saya harus ngomong apa adanya. Betul Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan itu juga Tuhan yang suci, bukan? Tuhan itu Tuhan yang adil, bukan? Jangan kau omong kasih Allah, di sisi lain kau injak-injak kesucian Allah. Buat gereja-gereja yang welcome terhadap LGBT, pendeta-pendeta, oknum pendeta, itu oknum pendeta kurang ajar. Anda mengatasnamakan kasih Allah, tapi Anda injak-injak kesucian Allah. Dengan tidak menegur dosa atau mengobati. Anda terima lalu buka ruang lagi, ayo pemberkatan sejenis. Ini contoh saja. Misalnya Okto nikah dengan Obed. Ini kacau ini. Ya. Kasihan kalau Okto bilang I love you Obed. Mati kita. Itu Kejadian 2 ayat 24 itu ayat bilang. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Nah kalau laki-laki dengan laki-laki yang nikah. Itu ayat bunyi karmana. Lu akan rubah itu ayat sehingga dia berbunyi. Ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dan dipulaki juga. Begitu kah? Tidak boleh begitu dong. Roma pasal 1 ya. Kalau Anda memang tidak mau bertobat ya terserahlah. Saya hanya kasih tahu saja. Kalau Anda tidak mau bertobat ya Anda yang akan rugi sendiri.
Nanti Tuhan lepas tangan, kau yang hancur. Selagi masih saya kasih ingat, lebih baik bertobat. Makanya ada beberapa saudara yang mengaku di saya nih gay Pak, saya mantan gay, saya boleh pelayanan. Saya bilang boleh, tapi ingat jangan harba biruk lagi ya. Harba biruk ini jangan sembarang lagi kayak dulu ya. Siap? Siap. Oke. Pelayanan aja, gak ada masalah. Tapi saya jangan dengar kau bilang kau ada pacaran dengan laki-laki. Beta ramas lu betul-betul. Ya, tidak boleh. Saya ngomong apa adanya. Roma 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Karena ini tidak mau bertobat. Toh. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk apa? Kesesatan mereka. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki itu orang sesat. Yang sesat itu harus diterima oleh gereja untuk diperbaiki. Bukan beri ruang mereka untuk semakin sesat. Begitu. Jadi kalau gereja mau terima LGBT, silakan terima untuk tolong mereka. Karena itu gereja itu harusnya bengkel orang berdosa. Ya, tapi ingat, saudara yang sudah begitu ditegur jangan tersinggung. Harusnya Anda bersyukur Tuhan menolong Anda. Ya. Ya itu jawaban saya, kiranya bermanfaat. God bless you.